Taman Beji Manik Segara diyakini sebagai penyembuhan sakit kepala dan memohon kesuburan. Taman Beji Manik Segara yang terletak di Munduk Sana, Subak Leput, Banjar Bedil, Desa Bahu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, belum banyak dikenal masyarakat. Selama ini umat yang datang melukat sebagian besar karena mendapat petunjuk melalui mimpi untuk datang melukat ke beji tersebut. Perjalanan spiritual menuju Taman Beji Manik Segara dimulai dengan menyusuri pematang sawah di Subak Leput yang telah dipaving menjadi jogging track karena kawasan tersebut telah dikembangkan menjadi desa wisata. Memasuki Taman Beji, suasana asri dan gemericik air menyambut. Rasa panas setelah menyusuri pematang sawah terobati dengan suasana sejuk dan nyaman serta suara burung yang menambah kesan magisnya. Taman Beji yang tertata rapi dengan 3 pelinggih utama yakni Pelinggih Ide Ratu Dukuh Agni, Pelinggih Ide Ratu Nyong Lingsir, dan Pelinggih Jeruk Gede. Selain sejumlah pancoran, ada 3 kolam dari batu padas yang kerap digunakan anak-anak untuk sekedar berendam atau berenang. Air dalam kolam tentunya berasal dari mata air alami pancoran Beji tersebut. Taman Beji Manik Segara awalnya lebih dikenal dengan nama Taman Beji Pengelukatan Campuan Telu, Pancoran Gulingan. Gede Hendara, pemilik lahan tempat Taman Beji tersebut menuturkan pada mulanya tanah tegalan milik keluarganya dengan air pancoran yang tidak pernah kering. Letaknya agak di bawah saluran air Munduk Ngabetan atau Pengabetan, akan tetapi air pancoran tidak keruh walaupun air telabah atau air saluran air Munduk Ngabetan kotor. Selain itu air pancoran tidak pernah kering walaupun air telabah itu kering. Dari keajaiban tersebut muncul cerita di masyarakat sekitar. Pancoran tersebut diyakini memberi mujizat kesembuhan bagi mereka yang sakit mata, sakit kulit, sakit kepala, dan sejenisnya. Kemudian tegalan tersebut sering dijadikan tempat meditasi dan memohon anugerah berupa ketenangan batin. Penuntun mencari kautan dan ada juga mohon petunjuk bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan belum dikaruniai keturunan. Sejak dulu para petani di sekitar Munduk Moncos, Munduk Sana, dan Munduk Apuan mencari air minum ke pancoran ini untuk bekal selama di sawah dan juga untuk dikonsumsi keluarga. Pancoran itu konon bernama Pancoran Beji dalam Gulingan, ada juga yang menyebut Pancoran Jepun karena dulunya memang ada pohon Kamboja atau jepun besar di atas pancoran. Nama Pancoran Beji dalam Gulingan masih dilacak pemiliknya. Apakah ada hubungannya dengan Pura Dalam Bahewet lama yang terletak di dekat desa Gulingan yang kini telah ditinggal karena sudah dipindahkan baik pura maupun kuburannya ke daerah ujung selatan desa Bahe. Terkait pindahnya Pura Dalam Bahe dan kuburan Bahe banyak yang mengetahui karena konon jalan menuju kuburan lama di Alas Bahe dekat Gulingan terputus sehingga masyarakat yang mengubur mayat tidak bisa lewat. Kini masih ada bekas bangunan dan kolam sebagai bukti bahwa dahulu disitulah Pura Dalam Bahe berada. Tentang kaitan nama Pancoran Beji dalam Gulingan atau Pancoran Jepun dengan Pura Dalam Bahe lama masih menjadi pertanyaan bagi pemiliknya. Seiring berjalannya waktu, Pancoran Jepun atau Beji dalam Gulingan diberi nama Pedukuhan Ratu Lingsir Dukuh Sakti lan Taman Beji Pengelukatan Campuan Telu karena ada 3 aliran air menjadi satu dari arah utara, selatan, dan barat. Hingga akhirnya pada Purnama Sasih Kedasa 2020, pemilik lahan melakukan penataan karena mendapat petunjuk dari beberapa orang yang datang dan menceritakan mimpi mereka. Kemudian Beji diberi nama Taman Beji Manik Segara. Bagi umat yang ingin melukat dapat mengaturkan kejati untuk atur healing dan menyampaikan permohonan mereka sebelum melukat. Kemudian melukat di pancoran yang terdapat pelinggih Ratu Nyong dimulai dengan membasuh muka 7 kali, berkumur 7 kali, dan minum 7 kali. Setelah melukat baru dilakukan persembahyangan. Om Swastiastu, pemirsa Bali Wake News. Kembali kami mengajak pemirsa untuk melihat
suasana tempat melukat yang bagus yang mungkin belum banyak diketahui oleh pemirsa. Nah, saat ini kami berada di Taman Beji Manik Segara. Manik Segara nih, dengan Bapak Gede Hendra. Yang Gede Hendra. Ya, Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit tentang sejarah Beji niki ini. Kalau untuk sejarah Beji niki, awal mulanya memang banyak orang untuk bertambah ke sini. Yang sebelum tiang dada juga pancorannya sudah banyak dikunjungi. Kadang-kadang ada orang yang mencari jalan untuk menemukan kawitan, untuk sakit, kebanyakan sih sakit kepala, kan. Untuk dan uniknya waktu niki ada juga orang yang dapat petunjuk untuk mencari keturunan. Bisa juga di sini, kan. Itu sejarahnya. Kalau sehabis dari tahun 2019 itu yang baru menata tempat niki, dan sehingga jadi seperti sekarang. Berarti sebelumnya alami, terus sekarang baru alami. Mulai ditata. Mungkin ditata ini. Mungkin untuk umat sendiri yang datang meriki melukat, dari mana saja biasanya? Banyak, ada yang dari Pedungan, yang waktu niki dari Munggu, dan Tabanan sih kebanyakan gitu. Semuanya nih kan dapat pawisik untuk datang ke sini contohnya. Niko katanya dapatnya ada yang dari mimpi, ada yang dari petunjuk teman, dan ada dari rasa. Ya kebanyakan sih dari mimpi. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, untuk proses untuk melukat Diki seperti apa nih Pak? Kalau untuk proses melukatnya Diki, biasanya yang yang mau melukat itu bawa pejati satu. Biasanya untuk matur keliling dumun diajang habis niko melukat untuk urusan niko melukat lalu sembahyang lunas kita ampun ya kan. Kalau untuk melukatnya ada aturan nggak, mungkin kalau kayak bis batin tuh yang belum ketus gigi nih nggak boleh yang seperti ini, kalau enten aturan seperti ini tadi tuh? Nikit yang dorong sampai sejauh itu nih, dorong yang ke kita, dan ini kan enten banyak pancoran. Sebenarnya yang utama untuk melukatnya nih di mana nih? Kalau yang utama untuk melukatnya yang Diki, yang di sumbernya satu Diki, yang ada patung ratunya itu melukat sama tambahnya gitu. Kalau sumber air sendiri ini dari mana nih Kak? Sumber airnya niki dulu enten, kalau tiang bilang orang yang Rawang nih, pas pembangunan niki ada mangki yang membilang bahwa niki sumbernya ada 3 sumber niko yang dibilang campuan 3. Di bawahnya niko enten air yang besar yang secara fisiknya tiang bongkar sumber air niko, dan di atasnya memang kenyataan itu satu dari utara, satu dari selatan, sama dari barat ya, kan. Ketemu di tengah yang letaknya di Pelinggih niko. Iya. Nah, mungkin kalau untuk Pelinggih yang sebelah sana nih Kak, nanti nih yang Pelinggih kita. Kalau yang juga Pelinggih penunggun tegal sih gitu. Untuk anunya makhluk halus kan, samar sambil gitu kan, kita kena aja. Kalau biasanya umat datang ramai untuk melukat nih Kak, pas nanti nih Kak? Kebanyakan sih niko purnamo, ada sama kajian keyon kadang-kadang. Kebanyakan purnamo nih Kak. Tapi kalau hari-hari biasa nih Kak sepinya nggak ada? Hari biasa sepi, kecuali kalau untuk di kolam Sabtu Minggu, Bentan kan nikah Bentan. Sabtu Minggu banyak yang kesini. Berarti karena dia gabung dengan objek wisata juga ya? Iya. Jadi objek wisata spiritualnya Wenten, untuk alamnya juga Wenten. Gabung jadi satu. Iya. Trekkingnya juga ada di atas kan Wenten. Nah mungkin kalau untuk objek wisata Nika sendiri mulai kapan Nika mulai ini? Pas waktu habis, tapi pas Nika ampun yang buka untuk umum, tapi masih bersifat donasi Nika. Ya, masih bebas.
Rame biasanya ya orang. Kalau ya rame biasanya untuk minggu nih ke rame, manis galungan kemarin rame gitu. Nanti hujan-hujan nggak sepi nih kan. Karena hujan. Ya. Mungkin bisa diceritakan untuk terkait objek wisata yang kan ya. Objek wisata maksudnya nih kan? Tentang desa wisata Oh, untuk desa wisata waktu nih. Desa Baos sih dari dulu memang sudah direncanakan untuk jadi desa wisata ya. Yang tertarik untuk daerah iki biar wenten nanti poin yang dituju ya kan untuk mendukung desa wisata sih niko di atas sampun di Munuk Sano niko jalur trekkingnya sudah bagus, warung juga ampun wenten gitu. Biar orang-orang jalan untuk di alam dan ada tempat nanti wastana poinnya beriki gitu ya. Boomnya wenten iki gitu kan. Biar ada yang dituju di samping untuk trekking ya. Nah, kira-kira kalau untuk kedepannya itu seperti nanti tentang rencana tentang kalau untuk kedepannya sih mungkin nanti yang mau privasikan ya agak privasi itu biar tamu yang datang ke sini mungkin nyaman. Untuk ke depan wawangan-angan bisa ada tempat menginap nanti ya kan, bisa ada paket apa biar bisa dikondisikan gitu kan untuk semuanya, parkir yang jalan ke sini sama tempat di sini biar gimana biar anu lah aman lah gitu kan, terkendali ya. Kalau untuk dari segi Pemkot sendiri mungkin kan belum ada kepemangkuannya ya. Mungkin kedepannya seperti nanti Panikot yang durung ini siapa nanti yang akan jadi untuk sementara yang ayah Riki untuk Banten keluarga yang gitu. Kita sih sudah karena niki lahan milik keluarga ya. Jadi dari desa sendiri tidak ada kaitannya dengan niki ya. Enggak ada nih. Jadi murni pribadi Riki. Oh ya. Kalau terkait yang melinggih Riki bisa dijelaskan ya? Iya. Dumun pertama itu yang mulai bersih-bersih Riki. Yang mulai bersih-bersih entah di mana ada beberapa mantu yang datang ke sini untuk menghilang dan sering bermimpi lah mendapat petunjuk, ada yang belajar di sini, ada yang memberitahu bahwa di sini ada sosok anak Mesir, kakek-kakek tua gitu kan, yang sering bahkan sampai memberi petunjuk bahwa di sini adalah kota tambang dan dulunya adalah kebutuhan sejenis perkampungan lah bukan istilahnya. Benten ketua yang dihormati Niko pendidikan itu. Nah pas perjalanan waktu Niko dibangunlah tempat itu. Nah Niko pada dia berarti ada nih udah Alingsir Niko memberi nama untuk tempat ini namanya Pura Dukuh Agni kan. Karena dari sosok udah Alingsir Niko yang dia Riki sama wonten ratunya ini sama wonten makhluk-makhluk lain makhluk-makhluknya. Tapi kalau di masyarakat sendiri dikenal napi niki bejinya itu. Niki bejinya baru sih, niki karena baru terbangun niki wastana niko itu untuk pura Dukuh Agni itu kan. Kalau bejinya niki baru juga. Kalau pancoran memang dari dulu tuh kan. Kalau dari dulu niko pancoran Bulungan Kota Mastar. Jadi lebih dikenal pancoran Bulungan oleh masyarakat ya. Sekarang baru diberi nama Beji Balik sekarang. Bukan loh. Nah, pemirsa Bali Wake News, demikian tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Ibu Hendra. Untuk semua niki Bapak sudah berbagi pengetahuan dengan pemirsa kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa yang mungkin ada kesakitan seperti apa, mungkin bisa berjodoh, melukat rezeki. Semoga jodoh. Dan dapat kesembuhan. Bersama Pak E. Demikian pemirsa, kami pamit undur diri. Om Santi 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 Om.